Alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami amin tadhakuri jiranim bidhi sanami majajtada manjara mimuk lantim bidami amhabati rihu min tilqa ikadimatin wa awmadal barkum fi dhalma'i min idami fama li'ainayka in kultak fahamata wa ma liqalbika in kultas tafiq yahimi maula liwasan imda iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibun ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa ingkilah, lamun den takonaken hal yalzamu ana ta wajib al abda ing kawula apa talabur rizki, golek rizki, bihalim ma kelawan endi-endine tingkah. Apakah seorang hamba itu diharuskan mencari rizki dalam keadaan apapun? Falam becik ngertiyo sira anna rizqa ing satemene rizki al-madmuna kang den tanggung, alladzi huwa kang utawi ar-rizqu al-madmun iku al-ghidau panganan, wal kiwamu lan jejeke awak, iku layum kinu ora mungkin na ing kita apa talabuhu numbrih rizki. Idhuwa krono utawi rizki iku syai'un suwiji-wiji min fi'lillahi subhanahu wa ta'ala kang tetep saking penggaweane Allah subhanahu wa ta'ala. Lil abdi maring kawula kal hayati koyok sifat urip, wal mauti lan mati, layak diru kang ora kuwasa sapa al abdu kawula, ora kuwasa ala tahsilihi ing ngatasé ngasilaken rizki, wala daf'ihi lan ora kuwasa nolak rizki. Ketahuilah bahwa rizki yang telah ditanggung oleh Allah itu yang merupakan suatu sumber kekuatan yang membuat tubuh kita menjadi tegak. Tidak mungkin bisa kita upayakan karena hal itu adalah termasuk perbuatan Allah kepada hambanya. Makanan kita, minuman kita, pakaian kita, tempat tinggal kita tidak mungkin bisa kita usahakan, tidak mungkin bisa kita upayakan, karena itu memang merupakan perbuatan Allah terhadap makhluknya. Sebagaimana kehidupan dan kematian kita. Kehidupan kematian kita itu tidak kita minta, kita diberi. Kematian juga begitu. Kita usahakan ditolak sekuat tenaga, kita tidak akan pernah bisa lari dari kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu waktunya sudah datang, tidak akan pernah bisa maju dan mundur. Dan rizki yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai ini sama dengan kematian dan kehidupan. Artinya sama, tidak bisa kita minta. Tidak meminta pun memang sudah diberi. Atau tidak bisa kita tolak. Kita tolak pun itu akan tetap kita terima.
itu rizki yang apa? Yang ditanggung Allah itu sifatnya begitu. Sehingga Allah apa? Sehingga Allah itu menjamin, ini dibahasakan menjamin itu memang begitu. Diminta atau tidak diberi kalau memang Allah menentukan pemberian. Ditolak atau diterima, tetap kita tidak bisa menolak kalau memang itu sudah dijatah atau diberikan oleh Allah. Ada namanya raja yang dolim. Raja termasuk raja yang menguasai bumi ini. Pernah bumi ini dikuasai hanya oleh 4 orang raja. 1 Nabiullah Sulaiman, 2 Dzulkarnain, 3 kafir Fir'aun, yang keempat juga kafir, namanya Shaddad bin Ad. Shaddad bin Ad itu memiliki ahli-ahli kedokteran, ahli-ahli semua punya dia, ahli ini, ahli itu, ahli ini, ahli itu, untuk menghindari kematian, menolak kematian. Tapi ternyata Shaddad bin Ad juga tidak mampu menolak kematian. Kalau kematian itu bisa ditolak dengan harta benda, Pak Harto belum mati, Pak. Kenapa? Karena kekayaan Pak Harto itu sangat banyak. Tapi sayangnya kematian itu tidak bisa ditolak oleh siapapun. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah rizki yang ditanggung Allah itu tidak bisa diusahakan. Apa yang bentuknya, makanan, minuman, dan lain sebagainya ini adalah sudah ditanggung Allah. Wa amal maksumu anapun utawi rizki kang dentum minal asbabi kang saking pira-pira sebab iku fala yalzamu ora tetep apa al abda ing kawula apa talabuhu nombre maksum idlah hajata krana ora ana butuh iku maujud lil abdi kedue kawula ila dzalika maring mengkono-mengkono talab. Wa inna mahajatuhu angin pestine utawi butuhe abdu iku ilal madmuni maring kang den tanggung. Wa huwa utawi madmun iku minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Wa fi dhamanillahi lan saking tanggungane Allah ta'ala. Adapun rizki yang maksum, yang dibagi, yang memiliki penyebab-penyebab, seorang hamba tidak wajib mencarinya. Karena sesungguhnya ia tidak membutuhkan untuk mencarinya itu. Yang diperlukannya adalah rizki yang madmun, rizki yang sudah ditanggung. Dan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang dimaksud dalam firman Allah wabtaghu min fadlillah, dalam surat Al-Jumu'ah itu kan ada fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullah, dan carilah karunia Allah. Apa maksud mencari karunia Allah? Di sekali lagi rizki yang dibagi-bagi oleh Allah,
rizki jenis kedua yang dibagi-bagi oleh Allah, itu tidak wajib bagi seorang hamba untuk mengusahakannya. Karena alasannya dia tidak butuh. Yang ia butuhkan itu adalah rizki yang ditanggung Allah. Wa amma qauluhu ta'ala wabtaghu min fadlillah iku fal muraddu utawi kang den karepaken. Bihi kelawan fadlu iku al ilmu. Ilmu wasawabulan ganjaran. Wakila lan den ucapaken bal huwa balik utawi amru iku rukhsatun kemurahan. Idhuwa krana utawi amru iku amrun perkara waridun kang tumeka. Badal khotori ing dalem sause larangan. Amrun perintah waridun kang tumeka badal khotori. Fayakunu nuli ana apa amru iku bimaknal ibahati tuduh makna ibahah. Dalam bahasa usul fikih, wabtagu ini kan fi'il amar sekotnya. Tapi maknanya adalah ibahah, bukan makna yadulu alal ijab, bukan menunjukkan kewajiban. La bimaknal ijabi ora nuduhaken makna wajib, wal ilzami tegese wajib. Di karunia Allah itu adalah bentuk keringanan dari Allah. Jadi wabtagu di sini ini segotnya memang amar, tapi maknanya adalah ibahah. Fa in qila lamun den takonaken apa hal yalzamu ana ta wajib al abda ing kawula. Lakin lihadih rizki tetapine iku kedue iki rizki al-madmuni kang ditanggung. Asbabun utawi pira-pira sebab. Hal yalzamu ana ta wajib na ing kita apa talabul asbabi numprih pira-pira sebab. Jika kamu tanyakan, tapi rizki madmun kan juga mempunyai sebab. Apakah kita tidak wajib mencari penyebabnya? Misalnya kalau mau makan, kita kan harus masak. Bisa masak kalau punya beras. Punya beras kalau bisa beli atau kalau punya sawah. Apakah memiliki sawah atau mengusahakan uangnya sebagai sarana membeli beras itu wajib? Kalau ingin punya uang lewat pekerjaan, apakah kemudian mengupayakan bekerja itu juga wajib? Kila den ucapaken lahu maring qail apa la yalzamu ora wajib ka ing sira apa zalika mengkono talab. Idil ibahatu krana utawi ibahah lil abdi kedue kawula ilaihi maring talab. Idillahu subhanahu krana utawi Allah iku yaf'alu nglakoni sapa Allah bisa babin kelawan sebab wa bighairi sababin lan kelawan tanpa sebab. Famin aina oko saking endi-endine panggonan yalzamu wajib na ing kita apa talabus sababi numbrih sebab. Summa innallaha ta'ala nuli sak temene Allah iku dhamina nanggung sapa Allah laka maring ira. Dhamanan kelawan tanggungan mutlakon kang mutlak. Min ghairi syarti talabi saking tanpa syarat numbrih. Wal kasbilan jambut gawe. Kala dawu sapa Allah Ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi
illa 'ala Allahi rizquha. Jawaban dari pertanyaanmu apakah wajib mengusahakan sebabnya rizki itu? Tidak. Tidak wajib. Mencari penyebab tersebut hukumnya tidak wajib. Karena seorang hamba tidak memerlukannya. Kenapa tidak memerlukan sebab itu? Karena Allah telah melakukannya dengan atau tanpa sebab. Allah itu kalau memberi kebijakan, memberi contoh kepada umat manusia agar supaya kita apa? Agar supaya kita ini bisa mengambil pelajaran. Allah menjadikan sesuatu bisa jadi dengan sebab atau tanpa sebab. Kalau ada orang berkata, kalau ada suami istri kumpul, itu punya anak. Coba Allah telah buktikan kepada kita berapa banyak orang yang nikah puluhan tahun, bahkan seumur hidupnya ia tetap tidak memiliki anak. Nah, kita itu kadang-kadang terhalang dari mengembalikan ini kepada Allah. Terhalang oleh apa? Terhalang oleh zahir. Iya Pak, karena mandul. Akhirnya dia tidak punya anak. Allahnya hilang. Coba dibalik berkatanya. Dia tidak punya anak, memang Allah belum menghendaki. Dengan adanya sebab penyakit mandul, itu Allahnya tidak hilang. Allah telah tunjukkan, tidak kemudian selalu dengan kumpul suami istri orang harus punya anak. Adam bahkan tidak lahir dari rahim seorang ibu. Nabiullah Isa alaihissalam tidak pernah memiliki seorang ayah. Afala ta'qilun? Apa kita tidak pernah berpikir ke sana? Jadi orang itu jangan kemudian terlalu bergantung harus ada sebab. Kalau kita ngaji tauhid ini dibahas panjang. Orang yang terlalu membaca sebab. Orang yang terlalu bergantung dengan sebab. Allah bisa jadi menghendaki sesuatu dengan sebab. Bisa jadi pula Allah menghendaki sesuatu, menjadikan sesuatu tanpa adanya sebab. Tapi karena mungkin kita ini terlalu terlalu mengikuti pikiran kita, kemudian kita ngomong, itulah contoh 1001 Pak, bahkan jutaan satu. Hanya Sayyidah Maryam saja yang tidak pernah disentuh laki-laki tapi punya anak. Satu itu saja sudah cukup bahwa untuk memahami bahwa Allah itu mampu menjadikan sesuatu tanpa sebab apapun. Sebagaimana kita memahami kalau api pasti panas, Allah jawab dengan contoh. Api tidak selalu membakar, api tidak selalu membunuh. Buktinya apa? Nabi Ibrahim itu dibakar tidak masalah. Dan ini adalah sebuah apa? Sebuah renungan untuk mencapai apa? Pemahaman bahwa Allah itu maha segala-galanya. Maha segala-galanya. Nah, kemudian Allah menjamin kita secara mutlak tanpa adanya syarat untuk berusaha atau mencari rizki itu. Jadi Allah tidak pernah mensyaratkan kalau kamu pengen punya ini, punya itu, harus bekerja. Tidak ada satupun Allah mengatakan demikian, tidak ada. Yang Allah sampaikan dalam Al-Quran adalah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha
wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Tidak ada seekor binatang pun yang melata di muka bumi, melainkan Allah yang telah memberikannya rizki. Termasuk kita. Jadi tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi kecuali rizkinya telah dijamin oleh Allah. Lalu apakah benar Allah memerintahkan seorang hamba mencari sesuatu yang tidak diketahui di mana tempatnya sehingga ia bisa mencarinya? Secara logika begitu. Wong kita ini tidak pernah ngerti di mana tempat rezeki itu. Kok kita disuruh mencari itu loh. Kan tidak masuk akal. Satu. Di mana dekat atau jauh kita juga tidak ngerti. Di langit atau di bumi kita juga tidak ngerti. Wong Allah juga sudah menjelaskan. Kamu itu tidak ngerti. Yang ngerti itu Allah. Di mana tempat rezekimu? Ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Ya Allah itu yang ngerti di mana, di dalam tanah atau di langit, jauh atau dekat, sumbernya di mana, semuanya Allah tahu. Dan manusia tidak pernah tahu itu. Maka bagaimana mungkin Allah mewajibkan kepada hambanya untuk mencari rizki yang tempatnya ia tidak mengerti. Di ini apa namanya? Logika yang dipakai Imam Al-Ghazali, tidak wajib. Bekerja itu hukumnya tidak wajib. Kamu tanya, kenapa Pak kalau bekerja itu tidak wajib? Kok kemudian kita disuruh apa? Disuruh bekerja. Allah tidak menyuruh bekerja untuk mencari rizki. Tapi yang dijelaskan Nabi itu agar supaya kita memberi manfaat pada orang lain. Kenapa? Karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat terhadap sesama makhluknya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi misalnya ada orang jualan kangkung di pasar, jangan kamu niat itu nyari rezeki. Salah besar. Rezeki tidak tahu di mana tempatnya, kok kamu apa? Cari. Yang betul bagaimana? Niatlah jualan di pasar agar supaya bisa membantu kebutuhan orang lain. Yang jualan terasi juga begitu. Terasi butuh kangkung, kangkung ya butuh terasi. Yang jualan lombok berambang bawang juga begitu. Saya tak jualan lombok, barangkali ada yang membutuhkan lombok. Saya tak jualan berambang, barangkali ada orang yang membutuhkan berambang. Itu diniati ta'awanu alal birri. Padahal Allah telah mengatakan dalam hadis qudsi, Kanjeng Nabi telah mengatakan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Seorang hamba itu akan mendapat pertolongan Allah selama hamba itu mau menolong kepada sesamanya. Jadi jauh orang yang melakukan sebuah pekerjaan dengan niat membantu sesama dan yang meniatkan diri untuk mencari rezeki tidak akan pernah sama. Perilakunya juga tidak akan pernah sama. Ini harus diluruskan ya, harus diluruskan. Jadi bekerja itu agar supaya satu memberi manfaat orang lain. Yang kedua, agar Allah melipat gandakan pahala dari kesusahan ketika kita melakukan pekerjaan itu. Ada sebuah hadis yang mengatakan, menjelaskan bahwa ada satu bentuk dosa
di mana dosa itu tidak akan pernah diampuni Allah lewat ibadah sholatnya. Tidak pernah diampuni Allah lewat ibadah puasanya, lewat zakatnya, lewat haji dan umrohnya. Allah tidak akan ampuni. Hanya akan Allah ampuni dengan cara lewat susahnya, capeknya, pusingnya nyambut gawe. Coba, orang yang berangkat pergi meninggalkan rumah menuju sawah, menuju tokonya, menuju tambaknya, menuju kantornya, dengan niat untuk membantu orang lain, maka setiap langkahnya itu lebih baik dari ibadah sholat sunnahnya. Dari ibadah-ibadah sunnahnya, lebih baik berangkat ke kantor dengan catatan niatnya betul. Jadi kelihatannya bekerja, tapi ternyata Allah berikan pahala. Kenapa kok lebih besar pahalanya daripada ibadah sunnah? Ibadah fardu, ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain, itu pahalanya jauh lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya hanya bisa dirasakan diri sendiri. Sudah, lanjut. Tsumma kaifa nuli halih kaya apa yasikhusah. Apa ya muro yen to perintah sapa Allah al-abda ing kawula. Betala bima kelawan numpreh perkara. Layak rifu kang orang ngerti sapa abet. Maka nahu ing panggonane mah. Fayadlubu nulin numpreh sapa abet ing mah. Idla ya'rifu krana ora weruh sapa abet. Ai sababun tegese utawi sebab minha saking asbab. Iku rizkuhu rizkine abet. Alladzi yatanawalu kang merkoleh sapa abet ing rizki. La ghairu ora liyane rizki. Walladzi lan ing perkara yasiru kang dadi apa alladzi iku sababa qidaihi. Dadi sebabe panganane abet. Wa tarbiyatihi lan ngitik-ngitike abet. La ghairu ora liyane alladzi. Wal wahidu utawi siji minna saking wong siji minna saking kita. Iku la ya'rifu ora weruh sapa wahid. Dzalika sababa ing mengkono-mengkono sebab. Biainihi kelawan kahanane sebab. Min aina saking endi-endine panggonan yahsulu hasil apa sebab. Lahu kedue wahid. Fala yasihu mongko ora sah apa taklifuhu merti-merti wahid. Fata amal mongko beci angen-angeno sira rasidan halih kang cerdas. Ini tadi loh. Jadi Allah itu bagaimana mungkin memerintahkan hambanya untuk mencari rizki yang tempat dan sebabnya saja hamba itu tidak ngerti. Maka tidak mungkin Allah memerintahkan hamba untuk mencari rizki, itu tidak mungkin. Ini harus kritis. Sama hasbuka nuli utawi kang nyukupi ira. Iku anal anbiya asa temene pira-pira nabi sholawatullahi alaihim. Wal auliya ilan pira-pira waline Allah. Al mutawakkilina kang padha tawakal kabeh. Iku lam yatlubu ora numreh sapa anbiya. Rizqon ing rizki fil aksari ing dalem akeh-akeh. Wal aamilan umume. Wa tajarradulan mliki sapa anbiya wal auliya. Mliki lil ibadati maring ibadah. Bil ijma'i kelawan ijma'. Annahum satemene anbiya wal auliya
iku lam yakunu ora ana sapa anbiya wal aulia iku tarikina padha tinggal kabeh li amrillahi maring perintahe Allah taala wala asina lan ora kang pira-pira maksiat kabeh lahu maring Allah fi dzalika indalem mengkono amrihi fatabayyana mongko dadi pertelo laka kedue ira apa anna talaba rizki sak temene numreh rizki wa asbabihi lan pira-pira sebabe rizki iku laisa ora ana apa talab iku bi amrin kelawan perintah lazimin kang tetep lil abdi kedue kawula. Untuk memantapkan ini kita perlu melihat dan berpikir tentang apa-apa yang telah dilakukan para nabi dan para wali-walinya Allah. Nabi-nabi, wali-wali, mereka semuanya bertawakal, tidak mencari rizki, hanya memfokuskan diri untuk melakukan apa yang telah diperintahkan Allah dan senantiasa berusaha menjauhi apa yang dilarang Allah. Hanya itu, tidak pernah sibuk mencari rizki atau tidak pernah sibuk mencari sebab-sebabnya rizki. Kenapa sih orang itu berebut jabatan? Kenapa sih orang itu berebut kedudukan? Kenapa sih orang itu berebut mencari pekerjaan? Karena mereka menduga bahwa yang menjadi sebab dari rizkinya itu adalah pekerjaannya. Yang menjadi sebab rizkinya itu adalah kedudukannya. Padahal bukan. Karena kita berpikir orang itu kalau jadi pejabat enak ya, gajinya 1 bulan 5 juta. Enak ya kalau jadi presiden 1 bulan 150 juta. Ya, ini kita salah dalam memahami bahwa rizki yang kita anggap pendapatan itu salah. Rizki itu adalah semua yang apa yang kita butuhkan. Itu namanya rizki. Jadi kalau kita makan hanya 1 piring atau 2 piring sehari semalam, 1 bulan 60 piring berarti. Ya itulah berarti rizkimu. Itulah rizkimu. Meskipun kamu berhasil mengumpulkan 1 ton beras. 60 piring itu kalau kamu kilo paling-paling hanya 4 kilo atau 5 kilo lah. Taruhlah 6 kilo. 6 kilo. Berarti rezeki kita itu 6 kilo itu dalam 1 bulan. Lalu kenapa kamu cari lebih itu? Sehingga para nabi, para wali, mereka tidak sibuk mencari sebab-sebabnya apa? Sebab-sebabnya rizki. Nah dengan demikian ini jelaslah bagi kita bahwa mencari rizki dan segala penyebabnya bukanlah satu hal yang wajib untuk seorang hamba. Tidak wajib ya, tidak wajib. Orang itu karena kalau sudah kadung salah paham itu, salah memahami itu, salahnya banyak. Salahnya banyak. Orang itu mencari mengumpulkan harta benda banyak yang tidak ia butuhkan, itu sebenarnya kerugian yang sangat besar. Kenapa rugi? Karena besok kita akan diminta pertanggungjawaban, padahal kita tidak pernah ikut menikmati. Misalnya kita sampai berbuat dolim kepada orang lain hanya karena ingin mendapatkan tanah yang luas, sawah yang luas, kebun yang luas. Begitu kebun yang luas itu kita tinggal mati, siapa yang akan menikmati?
Tambak itu siapa yang akan memanen? Toko itu siapa yang akan mengambil omsetnya? Anak kita. Orang lain yang akan menikmati itu semua. Kadang-kadang bahkan kita terlalu jauh berpikir. Ini saya usaha begini untuk apa? Untuk persiapan untuk anak-anak saya. Untuk menyiapkan bekal nanti di hari setelah kematian saya. Allah sudah berfirman kayak begini nih. Psikologi orang kayak begini nih Allah jelaskan. Mereka takut meninggalkan dzurriyyah di kemudian hari, dzurriyyah yang lemah. Sehingga banyak orang itu di masyarakat kita itu apa? Ya, belum besar anaknya itu sudah dibangunkan rumah, sudah. Apakah jelek? Tidak. Tetapi yang menjadi jelek itu kamu akan berapa? Merasakan dalam hati bahwa itu atas kebaikanmu dan usahamu. Apalagi kita sampai apa? Gelap mata. Korupsi miliaran. Korupsi ratusan juta. Hanya untuk apa? Mengumpulkan sesuatu yang manfaatnya bukan kamu sendiri yang menikmati. Ini nanti kita akan di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Memperbanyak mengumpulkan harta benda itu akan dapat merusak kita. Tapi kita itu tidak akan percaya kecuali kita sudah masuk dalam kuburan. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Nanti kalau sudah di kuburan baru kita percaya. Ternyata betul. Apa-apa yang saya siapkan semua itu, apa-apa yang telah saya lakukan di dunia, sekarang menjadi memberatkan diri saya sendiri tanpa ada yang lain menolongku. Itu nanti lah. Sekarang kalau dijak ngaji gak percaya. Wah, ndak percaya. Fa innahu satemene madkurun iku bayyinun kang pertelo. Iku bayyinun kang pertelo. Suma hasbuka nuli utawi kang nyukupi ira. Fa ing qulta lamun ngucap sira. Hal yazidu ana ta tambah apa rizki bitolabi kelawan numpreh. Apakah rizki itu bisa bertambah kalau kita cari? Wahal yang kusulan ono to bisa sudo apa rizki bitar kita lebih sebab tinggal numreh. Atau justru rizki itu juga bisa berkurang kalau kita tidak mau bekerja. Kultu ngucap ingsun kalla ojo ngono, jangan begitu. Itu pikiranmu yang salah. Kamu pikir kalau nyambut gawe, bekerja keras, rizkimu akan datang bertubi-tubi dan berlebihan. Dan kamu pikir kalau kamu tidak melakukan pekerjaan, rizkimu akan kurang. Jangan begitu, kata Imam Ghazali. Fa innahu krana sak temene rizki iku maktubun wis den tulis fil lauhil mahfudi ing dalem lauhil mahfud. Saya itu kadang sombong kok. Sombong bagaimana? Untuk membuktikan janji Allah itu betul. Kalau kamu lihat secara matematis, kamu hitung matematika, saya dari pagi ngaji sampai jam segini, jam 11:30 ngajar di sekolah, ngaji, habis duhur ngaji, nanti habis asar ngaji lagi, habis isya ngaji lagi sampai pulang-pulang malam. Terus kapan saya bekerja? Kapan saya buka toko? Kapan saya sempat berjualan? Tidak pernah punya kesempatan itu. Kalau kamu hitung, kamu anggap kalau yang bekerja giat pasti dapat, dan yang tidak bekerja giat pasti kiamat. Itu kita pasti akan kelaparan.
Wong ngaji dari pagi sampai siang ya ndak ada yang bayari, ndak ada yang ngasih uang. Kok buktinya bisa makan? Bahkan ya saya itu bukan niatnya sombong, ndak, pamer ndak. Ini maksud saya buktikan, sampean niku pikirin. Kalau dihitung begitu, saya ndak punya sepeda motor. Bagaimana saya membeli sepeda motor? Uang saja ndak ada penghasilannya, kerja aja ndak. Jabatan yang ndak punya. Nah. Tapi mohon maaf, dengan yang bekerja setiap hari, Allah berikan kepada kita lebih daripada Allah berikan kepada yang mereka giat bekerja. Apa, saya sepeda alhamdulillah punya, mobil alhamdulillah punya, rumah sebesar ini. Coba dipikir, itu tidak nutut. Kalau rumus kamu 1 tambah 1 tetap 2, itu tidak nutut. Nah, kalau saya ngitung itu seperti orang-orang yang diajarkan orang-orang ahli tauhid. 1 tambah 1 tidak harus 2. Berapa? Terserah Allah maunya berapa. Allah mau 1 tambah 1 5, yuk tidak ada salahnya. 1 tambah 1 7 juga tidak masalah. Mosok ada Pak 1 tambah 1 5. Banyak di lingkungan kita karena tidak mau mikir saja, akhirnya tumpul. Ada suami dan istri 1 tambah 1 berdua. Ada anaknya 5, ada anaknya 6, ada anaknya 7. Bahkan mbah saya itu dari bapak. 1 mbah saya laki-laki dan mbah perempuan 1 tambah 1 sama dengannya 25 putranya. Mbah saya dari ibu itu 16. Bule saya itu 27. Ada lagi yang di mana itu? Di Ponorogo itu saudara. Ada yang 30. Luar biasa. Ibunya 1, bapaknya 1. Nah, kalau Allah memberi contoh juga ada 1 suami 1 istri tidak punya anak selamanya. 1 tambah 1 tetap 0. Ini rumus rizki itu berbeda dengan rumus matematika. Jadi jangan kamu pikir, kalau saya tidak bekerja dari mana uang itu datang? Dari Allah. Kalau kita giat bekerja, uang pasti datang, Allahnya hilang. Ini loh yang harus kita pahami. Harus kita gundeli. Kenapa begitu Pak? Rizki tidak akan berkurang karena tidak nyambut gawe, dan rizki tidak akan datang karena nyambut gawe. Kalau begitu nyambut gawe bekerja itu bukan untuk mendatangkan dan menjauhkan rizki. Seperti kemarin saya jelaskan, hanya untuk melipat gandakan pekerjaanmu. Pahalamu. Karena semua jatah rizki itu telah ditulis di lauh mahfud. Fil lauhil mahfudi muqaddarun kang den takdir wa muaqqatun lan kang den waktu-waktu. La tabdila kang ora ana kang gantiku maujud li hukmillahi maring hukume Allah. Wala taghyira lan ora ana perubahan iku maujud li kismatihi maring dumdumane Allah. Karena ketetapan Allah itu tidak akan pernah terganti dan akan tidak pernah berubah. Wa kitabuhu utawi ketetapane Allah hadza kang iki huwa ya hadza iku as-sahihu sahih. Inda ulama ina ing dalem mungguwe ulama kita radhiyallahu anhum. Khilafama halih bedani pendapat. Dhahaba kang berpendapat ilaihi maring ma sapa badu ashabina sebagiane pira-pira kanca kita. Hatim rupane Hatim wa Syakikin lan Syakik al-Balkhi. Hatim itu muridnya Syakik al-Balkhi. Qalu dawuh sapa badu ashabina anna rizqa. Sak temene rizki iku la yazidu ora tambah apa rizki. Wala yang kusulan ora suda apa rizki.
bi fi'lil abdi sebab perbuatane makhluk. Lakinil malu tetapi ne utawi bondo iku yazidu tambah apa mal, wayang kusu lan sudo apa mal. Sebagian ulama ahli tasawuf seperti Syakik al-Balkhi, Hatim al-Asom, Ibrahim bin Adham, Malik bin Dinar, Abu Bakar Ash-Shibli, banyak. Mereka berpendapat rizki tidak akan pernah berkurang dan bertambah sebab perbuatan makhluk. Bekerja atau tidak itu sama. Tetapi harta itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Apa beda dari rizki ambek harta benda dengan rizki itu apa bedanya? Tadi yang saya contohkan, kamu bisa mengumpulkan harta 10 miliar dalam 1 tahun. Itu namanya mal, harta. Kenapa sampai dapat 10 miliar? Kamu mendapat kontrak begini, garap proyek ini. Itu sampai 10 miliar. Kamu bisa kumpulkan harta. Itu memang bisa berkurang. Kalau kamu tidak punya tender, paling-paling hanya 10 juta dalam 1 tahun. Atau kalau tidur selama 1 tahun, tidak pernah punya uang sepeser pun. Itu memang betul pendapat ulama ahli tasawuf. Tapi rizki itu apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita minum, titik. Artinya begini, apa yang kita makan, ya itulah yang jadi rizki kamu. Apa yang kita minum, itulah yang jadi rizki kamu. Seperti kalau dihidangkan di depan kita, hidangan yang banyak. Itu namanya harta, benda. Yang menjadi rizki dari kita itu mana? Yang sudah masuk dalam perut kita. Hanya itu. Beda ya. Jadi kalau rizki itu tidak kurang dan tidak bertambah dan tidak akan berkurang. Kalau harta benda itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Li'anna dalila krono saat menit dalil fil maudi'aini ing dalam panggonan loro iku wahidun siji. Wa huwa utawi wahid iku alkitabatu, ketetapan, wal kismatu lan bagian, wa ilaihi lan mare iku maring wahid al isyaratu utawi isyarah biqaulihi ta'ala likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu tidak susah, tidak putus asa, tidak cenderung tidak cenderung optimis tapi pesimis, supaya kamu jangan terlalu dan supaya kamu tidak terlalu gembira dengan apa yang telah kami berikan. Jadi Allah itu memberitakan ini supaya apa? Supaya kalau kita tidak dapat itu tidak terlalu susah dan putus asa, dan kalau mendapatkan sesuatu tidak terlalu bahagia sampai lupa. Ya, itu tujuannya Allah. Walau kana lamun ana apa rizki bitolabi, kelawan nomreh iku yazidu tambah apa rizki. Wabitarkilan kelawan tinggal iku yang khusus suda apa rizki. Lagana mongko yektine ono apa rizki lil asa iku lil asa susah wal farokhilan bungah apa maudiun panggonan. Idh huwa krana utawi abet iku kosor iku kosoro sembrono sapa apa abet watawani lan ngendi-ngendi sapa abet hatta fata sehingga pothu ing abet wajadalan nemen-nemeni sapa abet wasammara lan cancut sapa abet hatta hasalahu sehingga hasil ing abet
ngasilaken sapa abet hu ing rizki. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi lisaili maring wong kang njaluk, haka ngalapo sira, lau taktiha laulam takti lamun ora teka sira ha ing samroh, la takti la atat mongko yektine teka apa samroh ka ing sira. Seandainya rizki itu bisa bertambah dan berkurang dengan meninggalkan atau tidak mencarinya, tentu tempat susah dan senang. Tentu akan terjadi atau ada tempat susah dan senang. Karena jika ia seorang hamba tidak serius dan menunda-nunda, ia akan kehilangan rizkinya. Jadi orang itu bayangkan, kalau rizki itu bertambah karena usahanya, maka orang itu akan berlomba-lomba dan tidak akan pernah lengah. Kalau ini saya tinggalkan, maka akan dicaplok orang, akan direbut orang, maka ini harus saya dahului. Itu kalau rezeki berkurang atau bertambah sebab bekerja. Dan jika ia bersungguh-sungguh dan semangat, ia akan memperolehnya. Itu begitu. Kalau rezeki itu bisa bisa berkurang dan bertambah karena berusaha atau bekerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu hari ada seorang pengemis datang kepada Nabi. Ketika itu ada korma di depan Nabi. Nabi katakan, lau lam ta'tiha la atatka. Andai kata kalau kamu tidak datang ke sini, maka yang akan datang kepadamu adalah korma ini. Artinya apa? Korma yang ditunjuk Nabi itu adalah korma yang menjadi jatah rizki pengemis itu. Kalau sudah dijatah untuk pengemis itu, tidak akan pernah ada yang bisa menghalang-halangi. Seperti yang doa-doa yang pernah diajarkan guru-guru kita. La mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada satu orang pun yang mampu menghalangi atas apa yang engkau berikan. Dan tidak ada satu orang pun yang mampu memberiku tentang apa-apa yang telah engkau halang-halangi. Jadi Nabi itu menunjukkan kepada kita bahwa andai kata orang itu tidak datang kemari, maka korma inilah yang akan mendatangi dia. Karena apa? Karena korma itu sudah menjadi jatahnya. Ini kita alami, sering kita alami, tapi kadang-kadang kita tidak sampai ke sana pikirannya. Ada teman akrab kamu punya acara, entah acara apa, selamatan, atau mauludan, atau rajabi, atau syukuran. Kita tidak datang ke rumahnya. Kita tidak datang ke rumahnya. Maka berkat yang sudah siapkan oleh teman kita itu akan datang, Pak, di rumah kita. Di rumah kita datang berkat. Dari mana ini, Mbak? Oh, ini dari itu ulang tahun. Datang lagi berkat, loh, dari mana ini? Ini acara haul. Oh, padahal kita tidak pernah mencari berkat itu. Tidak pernah pesan berkat itu. Tidak pernah menginginkan berkat itu. Tapi karena Allah sudah jatah tulis untuk kita, maka tidak akan pernah keliru diberikan kepada orang lain. Insya Allah kita kalau berpikir, betul-betul berpikir jernih, akan menemukan titiknya. Sehingga kita mempercayai bahwa memang benar, rizki itu memang betul-betul telah ditulis Allah dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, kedudukan, atau jabatan kita. Ini dilanjutkan lagi tentang apa? Tentang rizki yang dijanjikan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim
wahdinal husna bihurmatihim, amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.